我が名はシャドウ、影に潜み。教団の主力はここにいる。君の命。これが次期ラウンズの力だ。Cerita diawali dengan memperlihatkan Chido bersama teman-temannya yang sedang menikmati sarapan. Secara tiba-tiba mereka mengajak Chido untuk menuju ke toko coklat yang sedang heboh di kalangan para siswa lainnya. Kebetulan Chido belum pernah memakan coklat itu dan ingin segera mencobanya. Pada akhirnya dia pun menyetujui ide dari dua teman yang sangat absurdnya itu. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Iris bersama dengan Alicia, yang sedang bertemu dengan seorang siswa yang bernama Sherry. Sherry merupakan orang yang telah bertabrakan dengan Chido di halaman sekolah sebelumnya. Dan tujuan dari kedatangannya ke sana adalah meminta bantuan Sherry untuk meneliti artefak yang telah dia temukan dari markas sekte Diablos sebelumnya. Iris menganggap kalau Sherry merupakan seseorang yang terpandai di kerajaan, dan mampu untuk mengoperasi rahasia dari artefak itu. Pada awalnya Sherry terlihat ragu untuk menerima tugas tersebut. Karena dia merasa bahwa dirinya masih belum mampu untuk melakukannya. Akan tetapi ayahnya yang merupakan seorang wakil kepala sekolah di kerajaan Midgar, meyakinkan Sherry untuk segera menerima tugas itu. Pada akhirnya Sherry pun menyetujui untuk bisa membantu Iris. Dan untuk melindungi Sherry dia juga meminta kepada salah satu prajurit kerajaan untuk bisa menjaganya. Lalu di saat sore hari Chido, Gali dan Imo telah sampai di tempat coklat yang heboh itu. Chido baru menyadari kalau ternyata semua kota yang ada di sana, hampir mirip dengan toko di dunianya terdahulu. Dan di saat ingin mengantri untuk membeli coklat, secara tiba-tiba Chido mengisi angket oleh seorang kakak yang sangat cantik. Melihat kalau ada cewek cantik, Gali dan Imo juga ingin diajak untuk mengisi angket itu. Akan tetapi kakak itu langsung menolak mereka dan hanya mengajak Chido saja. Chido pun dibawa masuk ke dalam tokonya, dan tanpa mencurigainya Chido langsung mengikuti kakak tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan. Chido melihat jika ada banyak sekali gadis cantik yang menunduk ke arahnya. Dan di ujung ruangan ada kursi raja yang sedang kosong. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menunggu kunjungan dari Chido. Ternyata Chido juga mengenali gadis cantik itu. Dia bernama Gamma, yang merupakan salah satu dari bawahan Shadow Garden bawahan Chido atau Shadow. Dan toko coklat yang sedang heboh itu ternyata dimiliki oleh Gamma. Orang yang mengajari Gamma untuk membuat coklat adalah Chido. Chido pun menjadi kagum dengan Gamma hingga sampai kaya raya, hanya dengan mengandalkan berjualan coklat saja. Akan tetapi dia pun menjadi tidak heran lagi, karena Gamma merupakan orang terpandai dari 7 gadis bayangan yang ada di kelompoknya. Namun sayangnya kemampuan fisik dari Gamma sangatlah tidak bisa diandalkan. Dan hal itu memang benar adanya. Di saat ingin turun dari tangga, Gamma langsung kepleset sampai mengeluarkan mimisan. Karena itulah fisik dari Gamma memang tidak bisa diandalkan. Chido pun duduk di singgasana yang telah disiapkan oleh Gamma di sana. Chido menjadi sangat bangga dan merasa jika dia seperti seorang raja. Dia juga merasa bahwa dia seperti penguasa dari kelompok bayangan itu. Dia pun tidak menyangka kalau Gamma akan menyiapkan perlengkapan seperti itu. Sehingga dia mengira jika Gamma memiliki uang yang sangat banyak. Dia pun mengatakan itu di dalam hatinya dengan sangat kegirangan. Chido juga memberikan kepada Gamma pancaran sihir yang sangat indah sebagai reward. Gamma yang melihat pancaran dari sihir Chido, langsung menjadi mengingat di saat mereka pertama kali bertemu. Chido merupakan orang yang telah menyelamatkan Gamma dari semua rasa sakit dan penderitaan. Setelah itu Gamma pun menunjukkan emas hasil pekerjaannya selama ini. Gamma telah mengumpulkan 1 miliar zenin, dan bisa dipakai sesukanya oleh Chido beserta dengan anggota dari Shadow Garden. Mendengar hal itu membuat Chido menjadi sangat terkejut. Gamma pun menanyakan apakah uang itu masih sangat sedikit. Namun Chido menjawabnya kalau uang itu sangatlah banyak sekali. Dia juga tidak menyangka bahwa Gamma bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu,
hanya dengan informasi resep coklat yang telah diajarkan olehnya. Kemudian Gamma membicarakan tentang organisasi misterius, yang menggunakan nama Shadow Garden untuk melakukan pembunuhan di kerajaan. Gamma mengatakan jika mereka masih belum bisa untuk menemukan pelakunya. Chido yang mendengar kalau ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kerajaan itu, langsung berpikir jika Alicia yang merupakan penyebabnya. Karena sebelumnya Alicia juga ingin membunuh Chido di sekolah. Sehingga dia pun mengira kalau dia telah mengetahui siapa pelakunya. Gamma pun mengatakan bahwa dengan kepintaran dari Chido, semua itu akan langsung menjadi sangat mudah. Dia juga mengatakan itu dengan sangat kagum kepadanya. Lalu Gamma pun memperkenalkan bawahannya yang bernama NU. Gamma ingin Chido untuk bisa menggunakannya. Karena kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dia juga telah diakui oleh Alpha. Chido langsung menyetujui permintaan tersebut. Dan sebelum pergi dari sana dia meminta 3 paket coklat dari Gamma. Tentu saja Gamma langsung memberikannya dengan senang hati. Kemudian Chido pun membagikan 2 coklat kepada Gali dan Imo. Dan karena telah kemalaman mereka pun pergi untuk menuju ke asrama, sebab mereka takut jika dikunci nantinya. Akan tetapi di tengah perjalanannya secara tiba-tiba Chido mendengar suara pertarungan pedang dari kejauhan. Chido pun menyadari bahwa kemungkinan itu merupakan Alicia, yang merupakan seorang pembunuh yang sedang berkeliaran di sana. Secara cepat Chido pun beralasan kepada kedua temannya, kalau dia sedang ingin berak dan tidak bisa menahannya lagi. Sehingga dia pun memutuskan untuk berak terlebih dahulu. Karena dia takut akan keluar jika dia lari nantinya. Dia juga meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Pada akhirnya Gali dan Imo pun menuruti permintaan dari Chido, dan berjanji tidak akan menceritakan apapun tentang Chido yang telah keluar taiknya. Mereka juga mengatakan kalau mereka tidak akan bisa melupakannya. Walaupun dia telah berak di jalanan namun mereka akan tetap berteman selamanya. Mereka pun berteriak sambil berlari menjauh dari sana. Bisa dipastikan kalau kelakuan dari mereka bertiga sangatlah absurd banget. Setelah selesai menipu mereka berdua, Chido pun berubah menjadi Shadow dan langsung menuju ke tempat pertarungan itu. Dan hal itu memang benar adanya, ternyata orang itu merupakan Alicia. Akan tetapi Chido baru menyadari bahwa Alicia itu bukan pembunuhnya. Namun ternyata dia orang yang sedang diincar oleh pembunuh itu. Dia pun menganggap kalau dia telah salah menilai seseorang. Dan hal itu memang benar adanya, karena dia memang telah salah. Pada awalnya Alicia mampu untuk menandingi pembunuh tersebut. Namun untungnya secara tiba-tiba muncul bala bantuan dan langsung dikeroyok oleh mereka semua. Alhasil dia pun langsung menjadi terdesak. Di saat itulah Shadow pun datang untuk bisa membantunya. Dia pun mengatakan jika mereka hanyalah orang bodoh yang memakai nama Shadow Garden secara sembarangan, maka mereka harus bisa menggantikannya dengan menggunakan nyawanya. Mendengar hal itu membuat mereka langsung kabur di saat melihat dirinya. Alicia yang bertemu lagi dengan Shadow itu langsung menanyakan tujuan dari Shadow yang sebenarnya. Akan tetapi Shadow tidak menjawabnya dan meminta kepada Alicia untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi. Setelah itu Shadow pun langsung mengejar pembunuh sebelumnya, dan membunuh salah satu dari mereka semua. Sedangkan sisanya Shadow membiarkan NU untuk bisa membunuhnya. Dia pun mengatakan kepada mereka jika dia tidak selembut seperti Tuan Shadow. Dia mengatakan itu sambil membunuh mereka semua dengan sangat kejam. Kemudian Alicia yang telah kembali ke dalam rumahnya, langsung melaporkan hal sebelumnya kepada Iris. Dia mengatakan kalau ternyata para pembunuh itu bukan dari kelompok Shadow Garden. Karena mereka hanya memakai namanya saja. Dan kemungkinan para pembunuh itu merupakan orang-orang dari sekte Diablos. Akan tetapi sepertinya Iris tidak mempedulikan hal tersebut. Dia tetap menganggap bahwa kelompok Shadow Garden dengan sekte Diablos itu merupakan musuh dari kerajaan. Iris tidak akan membiarkan kedua organisasi itu berbuat seenaknya saja di kerajaan itu. Lalu keesokan harinya di saat di sekolah,
Chido bersama dengan kedua temannya itu berencana untuk memberikan coklat kepada para gadis yang menjadi incaran mereka. Sedangkan Chido berencana untuk secara asal saja, untuk memberikan coklat itu kepada cewek yang pertama ditemuinya. Dan gadis yang pertama ditemuinya merupakan Sherry. Sherry yang secara tiba-tiba diberikan coklat oleh Chido itu langsung menjadi bingung. Dia tidak mengerti apa maksud dari Chido itu. Ayahnya yang melihat hal itu langsung memberitahu kepada Sherry, kalau kemungkinan orang yang memberikan coklat itu suka terhadapnya. Karena itu merupakan cinta pandangan pertama, maka dia harus segera memberikan jawaban kepada pria itu. Sherry pun langsung mengingat kalau Chido merupakan orang yang telah menabraknya di halaman sekolah sebelumnya. Mengingat hal tersebut membuatnya langsung menjadi baper. Dia malah memakan coklat itu dan melupakan penelitian dari artefaknya. Sedangkan Chido sepertinya sedang berangkat sekolah bersama dengan NU. NU menyamar menjadi seorang siswi di sana agar bisa menjaga Chido tanpa dicurigai oleh murid lainnya. NU juga melaporkan kalau ternyata pembunuh sebelumnya merupakan anggota dari sekte Diablos. Mereka merupakan orang-orang yang telah dicuci otaknya sejak masih kecil, oleh para petinggi dari organisasi sekte Diablos. Mereka menculik anak-anak yang memiliki kemampuan sihir dan langsung melatihnya. Para anak-anak itu disebut sebagai Diablos Children. Akan tetapi sepertinya Chido tidak tertarik dengan informasi darinya, dan malah membaca brosur yang telah dibawa oleh NU. Brosur itu merupakan pengumuman tentang turnamen pedang, yang ada diadakan oleh kepala sekolah. Dan sepertinya Chido tertarik untuk mengikuti turnamen tersebut. Hal itu memang tidak wajar jika Chido akan mengikuti turnamen seperti itu. Apalagi ternyata lawan pertama yang harus dihadapi oleh Chido, merupakan ketua OSIS yang bernama Rose. Rose dianggap sebagai salah satu kesatria pedang yang sangat terkuat, sehingga semua orang tentu saja akan mendukung dirinya. Bahkan mereka tidak mengenali dengan wajah tampan dari Chido. Sehingga Chido pun mengatakan kalau lawannya merupakan orang yang sangat terkenal. Oleh karena itu dia akan menunjukkan semua kemampuannya. Dia memiliki 48 jurus rahasia yang telah dilatih olehnya dengan sangat keras. Dia pun mengatakan itu sambil mengambil kuda-kuda untuk melancarkan serangannya. Lalu wasit pun memulai pertandingannya. Chido bersama dengan Rose langsung menyerang dengan sangat cepat. Akan tetapi ternyata jurus rahasia yang telah dilatih oleh Chido itu, merupakan jurus untuk berpura-pura dikalahkan. Chido mengatakan jika dia kalah melawan sang juara, maka dia bisa menjadi karakter figuran yang sangat sempurna. Dia mengatakan itu dengan wajah yang bangga. Akan tetapi di saat ingin mengumumkan kemenangan dari Rose, secara tiba-tiba Chido pun langsung mencegahnya. Dia mengatakan kalau dia masih sanggup untuk bertarung. Karena jurus karakter figurannya masih tersisa 47 lagi. Dan hal itu memang benar adanya. Chido pun dihajar terus-menerus oleh Rose. Bahkan Rose menjadi sangat heran alasan kenapa Chido tidak mau menyerah. Hingga pada akhirnya Rose benar-benar serius dan berencana untuk mengeluarkan jurus pedang sihir terkuatnya. Akan tetapi wasit itu mengakhiri pertandingan dan memenangkan Rose, sebelum dia menyerah Chido dengan sangat cepat. Rose pun menjadi sangat respect kepada Chido yang tidak menyerah itu. Lalu di saat sedang jalan-jalan, Chido yang penuh dengan perban itu langsung disapa oleh Sherry. Sepertinya Sherry ingin memberikan jawaban kepada Chido soal pemberian coklat yang sebelumnya. Karena Sherry mengira kalau Chido sedang menembak dirinya. Akan tetapi Chido telah lupa dengan hal tersebut. Bahkan dia tidak mengingat kalau dia pernah bertemu dengan Sherry sebelumnya. Sherry pun memutuskan untuk berteman dengannya terlebih dahulu. Dia juga mengatakan itu dengan sangat malu-malu. Chido menerima permintaannya sambil mengambil pemberian hadiah dari Sherry. Hal itu membuat Sherry menjadi sangat senang di saat mendengar jawaban dari Chido. Dia pun langsung melaporkan kepada ayahnya yang sedang berada di belakang mereka. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat kaget. Karena Chido mengenali ayah Sherry yang merupakan seorang wakil kepala sekolah, Chido pun berencana untuk menjaga jarak dengan ayahnya Sherry. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan karakter terkenal seperti mereka. Karena dia ingin menjadi karakter figuran yang tidak dikenali oleh semua orang.
Sherry yang hatinya sedang sangat berbunga-bunga terus-menerus melamun dan melupakan penelitiannya, lalu dia pun mengingat kalau Chido pernah berpacaran dengan Alicia. Tanpa basa-basi Sherry menemui Alicia dan menanyakan tentang hubungan dia dengan Chido sekarang ini. Mendengar hal itu membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Karena dia mengira kalau Sherry ingin membicarakan tentang artefak, OSIS, atau hal yang lainnya. Sehingga Alicia pun mengatakan jika dia tidak berpacaran dengan Chido. Karena yang sebenarnya mereka pacaran cuma untuk kebohongan. Mendengar hal itu membuat Sherry menjadi sangat senang. Sherry pun mengatakan bahwa dia sedang dekat dengan Chido. Bahkan Chido juga sangat tertarik terhadap dirinya. Dia juga sangat bersyukur karena mereka tidak pernah berpacaran. Sehingga dia pun pamit untuk segera pergi dari sana. Sedangkan Alicia yang masih suka dengan Chido itu langsung menjadi sangat emosi dan membanting gelas kopinya. Lalu di dalam markas musuh terlihat seorang kesatria berarmor, yang mengeluarkan sihir dari sebuah bola kecil. Sihir itu langsung menyelimuti semua Akademi Midgar. Di saat itu juga Chido pun merasakan hal yang sangat aneh. Karena secara tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Namun sepertinya para siswa yang lain tidak menyadari hal itu dan bersikap seperti biasanya. Dan hal itu memang benar adanya. Secara tiba-tiba akademi mereka diserang oleh para orang-orang yang mirip dengan pembunuh sebelumnya. Salah satu dari mereka mengatakan jika mereka adalah Shadow Garden. Sehingga mereka akan mengambil alih gedung tersebut. Rose pun berencana untuk langsung menghadapi mereka semua. Akan tetapi di saat ingin menyerang secara tiba-tiba Rose baru menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan sihir. Para pembunuh itu langsung menyerang Rose dengan sangat brutal. Melihat Rose yang sedang terdesak, Chido pun langsung lari untuk melindunginya. Sehingga Chido pun langsung tertebas oleh pedang dari pembunuh itu. Dia pun langsung terjatuh dan mengeluarkan banyak sekali darah. Setelah Chido mengorbankan dirinya, Rose langsung menjadi salah paham. Dia mengira alasan kenapa Chido menyelamatkan dirinya, karena dia menaruh hati terhadap dirinya. Sebab dia rela mengorbankan nyawanya hanya karena dia mencintainya. Dia juga mengatakan itu sambil menangis di sana. Setelah itu para murid yang masih tersisa pun dibawa ke ruangan auditorium oleh para teroris itu. Sedangkan Chido, apakah dia sudah mati atau belum? Secara tiba-tiba tangannya Chido bergerak dan memukul-mukul badannya sendiri. Sepertinya dia sedang berusaha untuk mengaktifkan jantungnya yang telah benar-benar berhenti. Sehingga tidak lama kemudian Chido pun kembali sadarkan diri. Bisa dipastikan jika Chido telah memprank kita semua. Ternyata dia memakai sihir untuk bisa berpura-pura mati sebelumnya. Dan semua itu merupakan salah satu dari jurus figurannya. Yaitu jurus untuk menghentikan jantung selama 10 menit kemudian. Dia juga mengatakan itu dengan wajah yang sangat bangga. Ternyata walaupun Chido kehilangan banyak sekali darah dan jantungnya telah berhenti, akan tetapi dia masih menyimpan cadangan darahnya di dalam otak. Tujuannya adalah untuk bisa menghidupkan dirinya kembali. Dan sebenarnya jurus yang telah dipakai olehnya sangatlah beresiko. Akan tetapi karena dia telah menunggu-nunggu dengan momen seperti itu, Chido rela untuk sedikit mempertaruhkan nyawanya. Bisa dipastikan kalau Chido merupakan seorang maniak figuran. Setelah itu diperlihatkan dengan Sherry yang secara tiba-tiba diserang oleh salah satu teroris. Teroris itu memperkenalkan dirinya sebagai nama Rex. Tujuannya masuk ke sana yaitu untuk mengambil artefak yang sedang diteliti oleh Sherry. Sepertinya para teroris itu membutuhkan artefak itu untuk bisa melancarkan aksi dari mereka. Akan tetapi untungnya dua bodyguard Sherry yang telah diutus oleh Iris sebelumnya dengan sigap langsung menyelamatkannya. Mereka pun meminta kepada Sherry untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Marco! Hai, Sherry-san. Sedangkan di sisi lain Chido sedang menikmati pemandangan dari atas gedung sekolah. Dia benar-benar menikmati event penyerangan sekolah yang telah dinantikan olehnya itu. Chido juga melihat para teroris yang telah berhasil mengepung gedung sekolah. Dia juga melihat kalau para pasukan kerajaan sedang berada di luar penghalang.
Sepertinya mereka masih ragu-ragu untuk bisa masuk ke dalam sana, karena ada sihir penyegelan yang membuat mereka semua tidak baik menggunakan sihirnya. Sedangkan Chido mengatakan bahwa itu pemandangan yang sangat mengharukan. Dia sebagai penguasa bayangan akan melihat semua itu dari atap sekolah dengan sangat seksama, dan hal itu memang sangatlah menarik bagi dirinya. Tidak hanya itu, salah satu wishlist dalam hidupnya juga telah terdapat karena hal itu. Dia juga mengatakan itu dengan sangat kesenangan. Akan tetapi ada juga yang membuat Chido menjadi sangat kesal. Dia malah berprotes alasan kenapa para teroris itu memakai semua jubah hitam. Karena Chido merasa jika outfit itu sangat tidak cocok untuk dipakai di siang hari. Oleh sebab itu juga Chido harus menunggu di malam hari untuk bisa beraksi. Pada akhirnya untuk mengisi waktu luangnya, Chido pun memutuskan untuk membunuh para teroris itu dari jarak jauh dengan menggunakan slime armor suit-nya. Chido menembak mereka satu persatu dari atap sekolahan. Lalu secara tiba-tiba Chido melihat Sherry yang sedang berlarian dan ingin melarikan diri di dalam gedung sekolah. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya Sherry Ken harus lebih berhati-hati lagi. Karena Chido sudah mengetahui kalau Sherry telah ketahuan olehnya. Sehingga dia pun berusaha untuk bisa membantu Sherry. Chido pun langsung membunuh para teroris yang sedang mendekati tempat persembunyian darinya. Karena itulah Sherry bisa meloloskan dirinya dengan sangat mudah. Setelah itu Chido kembali melakukan salah satu wishlist yang ada di dalam hidupnya. Yaitu melompat dengan sangat keren dari atap gedung sekolahan. Chido juga terus memantau pergerakan dari Sherry dan menyelamatkan dirinya di saat dalam keadaan genting. Ternyata sebenarnya Sherry itu sedang berusaha untuk bisa sampai ke ruangan dokumen dari ayahnya. Dia sepertinya menyadari kalau artefak itu merupakan sebuah kunci untuk bisa mengalahkan para teroris. Akan tetapi karena Sherry merupakan orang yang sangatlah ceroboh, sehingga dia pun gampang diketahui oleh para musuh, untungnya Chido selalu bersiap untuk bisa menyelamatkan Sherry. Namun secara tiba-tiba Sherry kesandung sendiri di saat sedang ada di tangga. Sehingga Chido harus keluar dari persembunyiannya untuk bisa menyelamatkan Sherry yang sangat ceroboh itu. Chido pun langsung memarahi Sherry dan melarangnya untuk bepergian secara sendirian. Apalagi dengan menggunakan sendal yang sangatlah berisik. Lalu pada akhirnya Sherry bersama dengan Chido pun sampai di ruangan ayahnya. Sherry berhasil menemukan buku tentang artefak yang digunakan oleh para teroris itu untuk bisa menyegel kekuatan sihir dari mereka semua. Yaitu sebuah item yang memiliki nama sebagai mata keserakahan. Item itu berfungsi untuk menyerap dan bisa menahan energi sihir seseorang, akan tetapi item itu juga memiliki kelemahan tersendiri. Dia tidak bisa menyerap energi sihir yang terlalu besar dan melampaui kapasitas darinya. Akan tetapi sepertinya tidak ada manusia yang memiliki energi sihir sebesar itu. Mendengar hal itu membuat Chido langsung membenarkan perkataannya. Dia juga menjawab itu sambil tersenyum sarkas. Tidak hanya itu, mata keserakahan itu juga bisa melepaskan seluruh energi sihir yang telah diserap olehnya. Dengan kata yang lainnya, mata keserakahan itu bisa membuat ledakan yang sangat dahsyat dan bisa menghancurkan sekolah tersebut. Akan tetapi item tersebut juga memiliki kelemahan tersendiri. Menurut Sherry, artefak yang telah diteliti olehnya itu bisa menetralisir item mata keserakahan itu. Akan tetapi mereka harus bisa mendekatinya agar artefak itu bisa berfungsi. Tidak hanya itu, alat untuk bisa mengaktifkan artefak itu malah ketinggalan di ruangan penelitiannya Sherry sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Chido merasa jika inilah saatnya penguasa bayangan harus beraksi. Chido pun meminta kepada Sherry untuk menunggu di sana terlebih dahulu. Sedangkan dia akan pergi untuk mengambil semua keperluan yang dibutuhkan olehnya, dia juga mengatakan itu sambil meninggalkan Sherry dari sana. Melihat Chido yang sangat percaya diri itu, Sherry pun menjadi semakin menyukainya. Di sisi lain di auditorium, Rex terlihat sedang dimarahi oleh bosnya karena telah gagal untuk mendapatkan artefak itu. Pada akhirnya Rex terpaksa untuk bergegas agar bisa mencari artefak tersebut. Akan tetapi sebelum melakukan pemergian, Rex pun memberitahu kepada bosnya jika beberapa anak buahnya telah mati secara misterius. Sehingga mereka pun mulai menyadari bahwa Shadow Garden yang asli telah melakukan pergerakan. Dan hal itu memang sangat benar adanya.
Rex yang sedang jalan keluar dari sana secara tiba-tiba diserang oleh Chido dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rex langsung mengeluarkan sihir jaring untuk bisa mengurungkan dirinya. Jaring itu juga bisa mendeteksi pergerakan secepat apapun. Akan tetapi karena terlalu bodohnya ternyata Rex tidak menyadari jika Chido sudah ada di dalam jaring yang telah dibuat olehnya. Alhasil Rex pun langsung dihajar dengan sangat keras oleh Chido. Rex pun tidak menyangka kalau dia sangatlah bodoh sekali. Dia juga sangat heran dengan artefak apa yang telah dipakai oleh Chido, dan ternyata Rex mengira kalau Chido menggunakan artefak untuk bisa melawannya. Dia tidak berpikir kalau ada orang yang memiliki level kekuatan sihir yang tidak bisa diserap oleh mata keserakahan. Setelah itu Rex melihat kelas yang telah dipenuhi oleh semua mayat dari anak buahnya. Sehingga Chido pun muncul untuk langsung membunuh Rex dengan sangat sadis. Kemudian Chido pun telah tiba di dalam ruangan penelitian dari Sherry, dan ternyata NU juga sudah ada di dalam ruangan tersebut. Sepertinya dua orang bodyguard dari Sherry telah dikalahkan oleh para teroris. NU juga memberikan informasi jika ada anggota dari Shadow Garden telah sampai di sekolah, dan hanya tinggal menunggu perintah dari Chido saja. Akan tetapi mereka berpikir kalau bertarung tanpa menggunakan sihir itu sangatlah beresiko tinggi. Sedangkan anggota dari Shadow Garden yang bisa bertarung tanpa menggunakan ilmu sihir hanyalah para 7 bayangan saja. Namun sayangnya yang sedang berada di ibu kota itu hanyalah Gamma seorang, dan kemampuan dari Gamma sangatlah cupu juga. Chido juga mengatakan bahwa kemampuan bertarung dari Gamma hanya bernilai 0 besar saja. Sehingga mereka tinggal menunggu komando lebih lanjut dari Chido. Akan tetapi Chido malah sibuk untuk mencari sebuah item di dalam ruangan Sherry itu. Pada akhirnya berkat bantuan dari NU, Chido pun berhasil mengumpulkan semua item tersebut. Dia pun mengatakan kalau dia ingin mengaktifkan artefak yang bisa menghancurkan segel sihir di dalam sekolah itu. Mendengar hal itu membuat NU menjadi sangat kagum dengan kemampuan dari Chido. Karena dia sudah mengetahui sampai sejauh yang dikira olehnya. Chido pun menjawabnya jika sekarang ini dia sedang menyelesaikan tahap akhir untuk penyesuaian artefak itu. Dan beberapa saat lagi dia akan bisa menetralisir penghambat dari energi sihir itu. Mendengar hal itu membuat NU menjadi semakin terkagum-kagum terhadapnya. Karena tugas yang membutuhkan pengetahuan yang bertingkat tinggi itu bisa dilakukan oleh Chido dengan sangat mudah. Pada akhirnya setelah mendapatkan semua yang sedang dibutuhkan, Sherry pun langsung menyiapkan artefak tersebut. Sedangkan di luar kawasan dari sekolah, anggota dari Shadow Garden bersama dengan ksatria kerajaan telah bersiap-siap untuk menyerbu masuk ke dalam sana. Setelah itu diperlihatkan dengan pasukan dari ksatria kerajaan yang sedang kebingungan di luar area sekolahan. Mereka sudah pasrah karena tidak bisa masuk untuk bisa menyerang musuh. Karena mereka tidak bisa berbuat apapun jika tanpa menggunakan kekuatan sihirnya. Sehingga mereka pun mulai mencurigai kalau ada mata-mata dari musuh yang sedang menyusup di sekolahan. Pada akhirnya mereka semua mulai meyakinkan jika adanya seorang mata-mata seperti Zenon di sana. Tidak hanya itu, hal itu juga membuat mereka menjadi semakin penasaran. Sedangkan Chido bersama dengan Sherry pada akhirnya berhasil menciptakan item yang bisa menghentikan artefak dari mata keserakahan. Dengan menggunakan item itu mereka bisa menghilangkan sihir milik para teroris. Tanpa basa-basi Sherry pun langsung menggunakan jalan rahasia untuk menuju ke auditorium yang merupakan tempat dari para teroris berada. Akan tetapi sebelum melangkahkan kakinya untuk lebih maju, Sherry mulai teringat dengan kejadian traumatis di masa kecil dulunya. Pada saat itu dia menemukan ibunya yang telah mati dengan berlumuran darah di dalam ruang penelitiannya. Karena dia nantinya akan menjadi sebatang kara, wakil kepala sekolah dari Akademi Sihir sekaligus rekan kerja dari ibunya Sherry, memutuskan untuk mengadopsi Sherry sebagai anak darinya. Dan ternyata Sherry bukanlah anak kandung dari kepala sekolahan. Akan tetapi dia tetap menyayanginya seperti ibunya sendiri. Karena itulah dia akan segera bersiap untuk bisa menyelamatkannya. Sherry juga mengatakan itu sambil tersenyum lebar. Sedangkan Chido mendoakan keberhasilan dari Sherry dan membiarkannya untuk pergi ke auditorium dengan sendirian.
Di sisi lain di tempat auditorium keadaan mulai menjadi sangat panas. Karena para teroris sudah mulai menembakkan para murid satu persatu. Sedangkan Rose tidak bisa berbuat apapun untuk bisa menghentikan aksi dari teroris itu. Sehingga dia meminta kepada semua murid agar tidak ada yang mencoba untuk melawan. Karena jika tidak maka mereka semua akan terbunuh nantinya. Rose juga meminta kepada mereka semua untuk bisa bersabar. Tidak hanya itu, Rose juga mengatakan itu dengan wajah yang sangat geram. Pada akhirnya Sherry telah sampai di tempat auditorium sehingga dia melihat bos dari para teroris itu sedang membawa artefak dari mata keserakahan. Dan dengan secepat kilat Sherry pun langsung mengaktifkan item yang telah dibuatnya dan melemparkan ke arah bos tersebut. Sehingga secara tiba-tiba item dari Sherry itu langsung bersinar dan sihir yang sedang menyelimuti sekolah pun langsung menghilang. Rose yang menyadari akan hal itu langsung mencoba untuk menyerang para teroris. Dia juga memerintahkan kepada para murid yang lainnya untuk bisa melakukan pergerakan. Karena energi sihir dari mereka semua telah dipulihkan kembali. Oleh sebab itu mereka harus segera untuk bisa melancarkan serangannya. Rose juga mengatakan itu sambil berteriak dengan sangat keras. Sedangkan para murid langsung bereaksi dan menyerbu para teroris tersebut. Bos dari para teroris yang melihat jika keadaan sudah mulai runyam, langsung melakukan perjalanan untuk meninggalkan tempat itu. Lalu Rose yang energi sihirnya belum pulih secara 100% itu kelihatan mulai kewalahan di saat menghadapi para teroris yang tidak ada habisnya. Bahkan dirinya juga mulai mempasrahkan diri jika nantinya dia akan tewas di tempat tersebut. Sebab dia sudah mulai merasa sangat kewalahan di saat sedang menghadapi mereka semua. Akan tetapi dia tidak ingin menyerah secara begitu saja. Meskipun dirinya akan mati namun masih ada yang akan melanjutkan perjuangannya. Karena semua itu demi perasaan yang telah diterima dari Chido. Sehingga dia pun langsung melanjutkan pertarungannya. Ternyata Rose telah jatuh cinta kepada Chido yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Lalu secara tiba-tiba Rose jika ada aura yang sangat kuat telah datang ke tempat itu. Dan ternyata dia merupakan penguasa bayangan yaitu Shadow Garden. Chido telah berganti baju sehingga dia pun langsung masuk ke medan pertempuran. Dia juga mengatakan kepada Rose jika dirinya merupakan seorang pendekar pedang yang sangat anggun. Tidak lama kemudian Shadow langsung beraksi untuk memperkenalkan dirinya. Jikalau mereka merupakan kelompok Shadow Garden, yang merupakan pemburu bayangan yang bergerak di balik bayang-bayang. Sehingga Chido langsung meminta kepada anak buahnya untuk segera menghabiskan para teroris itu. Akan tetapi secara tiba-tiba sebelum para murid berhasil menyelamatkan dirinya, ruangan auditorium itu langsung terbakar dengan dahsyat. Dan ternyata kebakaran itu telah dipersiapkan oleh bos dari para teroris sebelumnya. Bahkan tidak hanya di ruangan auditorium saja, seluruh gedung sekolah juga mulai terbakar dengan habis. Melihat hal itu membuat Rose langsung menjadi sangat panik. Sehingga dia pun meminta kepada para murid untuk membuka jalannya dengan menggunakan teknik pertahanan pedang. Dan mereka akan mengeluarkan para murid terlebih dahulu. Pada akhirnya berkat komando dari Rose para murid pun berhasil keluar dengan selamat dari ruangan auditorium. Iris yang telah bisa masuk ke tempat tersebut langsung meminta update informasi dari Rose. Rose pun mengatakan jika kelompok misterius yang menyebut dirinya sebagai Shadow Garden telah menolong mereka semua. Tidak hanya itu mereka juga membunuh para teroris itu. Mendengar hal itu membuat mereka berdua menjadi sangat heran dengan siapakah Shadow Garden itu. Sedangkan Sherry yang masih berada di dalam menjadi sangat panik sambil mencari keberadaan ayahnya. Sepertinya dia sedang berlari untuk bisa menuju ke ruangan kerja ayahnya. Akan tetapi di dalam ruangan kerja dari ayahnya itu terlihat dengan bos teroris yang sedang membakar buku-buku terpenting, sehingga secara tiba-tiba Shadow pun langsung menanyakan sedang melakukan apa dengan penampilan seperti itu. Dia juga sudah mengetahui jika itu merupakan wakil kepala sekolah yaitu ayahnya Rose. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat terkejut karena secara tiba-tiba Chido muncul di sana. Sehingga dia pun mulai mengetahui kalau Chido telah mengetahui semua itu. Dia juga mengatakan bahwa matanya Chido sangatlah jeli. Dan ternyata wajah di balik bos teroris itu adalah ayah dari Sherry.
Tak disangka jika dia merupakan dalang dari semua hal itu. Chido pun menjadi sangat heran alasan kenapa orang sesukses dirinya melakukan hal kotor yang seperti itu. Pada akhirnya sambil bersiap untuk bertarung melawan Chido, Ruslan pun mulai menjelaskan tentang motif alasan kenapa dia berbuat kejahatan. Ternyata dia dulunya merupakan seorang pendekar pedang yang sangatlah kuat. Akan tetapi karena suatu penyakit yang telah menggerogoti tubuh darinya, semua kekuatan yang telah dimiliki olehnya langsung menghilang. Sehingga dia pun menjadi sangat frustrasi dengan semua keadaan tersebut, sampai pada akhirnya Ruslan menemukan sebuah artefak yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Yaitu artefak dari mata keserakahan, akan tetapi sayangnya artefak itu sedang diteliti oleh ibu dari Sherry. Ibu Sherry merupakan seorang wanita yang sangatlah jenius. Ibunya Sherry menilai jika artefak dari mata keserakahan sangatlah berbahaya. Karena itulah dia menolak untuk menyerahkan mata keserakahan itu kepada Ruslan, dan dia memilih untuk menyerahkannya kepada pemerintah. Karena hal itulah dia langsung membunuh ibu dari Sherry dengan sangat sadis agar bisa merebut artefak itu. Dia telah menusuk ibunya Sherry dari depan dan langsung mencabut jantungnya. Dan hal itu sangatlah menyenangkan bagi dirinya. Tidak hanya itu, Ruslan juga mengatakan hal itu dengan sangat bangga, dan yang lebih parahnya lagi Ruslan melakukan hal itu tepat di depannya Sherry yang masih tidak mengetahui apapun. Bahkan dia sama sekali tidak mencurigai Ruslan dan malah melanjutkan penelitian dari ibunya. Dia juga tidak mengetahui kalau Ruslan merupakan musuhnya yang sebenarnya. Ruslan juga mengatakan itu sambil tertawa dengan sangat keras. Mendengar cerita dari Ruslan itu membuat Chido langsung menjadi sangat jijik. Dan tidak lama kemudian dia pun bersiap untuk bertarung melawan Ruslan. Akan tetapi dalam sekejap mata Chido malah langsung dikalahkan. Namun sebenarnya Chido harus berakting saja agar dia bisa berubah menjadi Shadow. Dan setelah muncul kembali dengan menggunakan wujud Shadow-nya, pertarungan yang sebenarnya pun baru saja dimulainya. Ruslan yang menyadari jika dia tidak bisa mengalahkan Shadow itu langsung menggunakan mata artefak keserakahan di dalam dirinya. Sehingga dalam sekejap mata tubuh dari Ruslan langsung berubah, dan energi sihirnya langsung menjadi pulih kembali sama seperti di saat dia masih menjadi kesatria terkuat dulunya, bahkan dia jauh menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga dia pun mengatakan jika itu merupakan sebuah energi sihir yang sangat liar. Yaitu kekuatan yang sangat jauh untuk melampaui manusia biasa. Ruslan langsung menyerang Shadow dengan sangat membabi tidak buta. Akan tetapi sepertinya Shadow masih bersikap biasa saja sambil meladeni serangan dari Ruslan dengan sangat santai. Ruslan pun tidak menyangka kalau Shadow sekuat yang dipikirkan olehnya. Namun Ruslan mengatakan bahwa dia telah merekayasa dan membuat skenario jika semua orang akan menuduh kalau kejadian terorisme di sekolahan itu merupakan perbuatan dari Shadow Garden. Sehingga mereka nantinya akan dicari-cari dan diburu oleh semua orang yang ada di dunia karena telah dianggap sebagai kelompok pengkhianatan. Akan tetapi ancaman dari Ruslan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada dirinya. Shadow pun mengatakan kalau kelompok Shadow Garden bukanlah organisasi yang berdiri di atas kebenaran, mereka sama sekali tidak mempermasalahkan jika nantinya mereka dianggap sebagai penjahat sekaligus. Karena mereka hanya mengikuti jalan yang mereka inginkan. Oleh karena itu dia tidak takut kalau dunia akan menjadi musuh darinya. Sebab semua itu akan dipikul olehnya dengan sendirian. Shadow juga mengatakan itu dengan wajah yang sangat tenang. Setelah itu dia langsung menusuk Ruslan tepat di jantungnya. Shadow menginginkan agar Ruslan merasakan rasa sakit yang sama dengan yang dirasakan oleh ibunya Sherry. Akan tetapi sayangnya setelah Shadow berhasil membunuh Ruslan, Sherry baru saja sampai di ruangan itu dan melihat jika ayahnya telah mati karena dibunuh oleh Shadow. Melihat hal itu membuat dirinya langsung menjadi terkena mental. Dia menangis di atas mayat dari ayah yang dicintainya. Namun Shadow tidak menginginkan jika Sherry mengetahui dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan fakta kalau Ruslan merupakan dalang dari terorisme sebelumnya.
Sehingga dia pun mengatakan kepada Sherry kalau dirinya tidak perlu mengetahui apapun. Pada akhirnya Shadow pun langsung pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya sayembara untuk mencari keberadaan dari Shadow telah muncul. Dia menjadi seorang penjahat yang paling dicari di seluruh kerajaan itu. Bahkan penawanan pembakaran dan juga pencurian dan pembunuhan telah dituju kepadanya, sedangkan Alpha mengatakan dengan sangat bangga jika Shadow Garden sangatlah keji. Lalu para ketujuh bayangan yang merupakan bawahan dari Shadow telah merapatkan untuk bisa lebih melindungi Shadow lagi. Sedangkan di sekolahan pada akhirnya Chido bertemu kembali dengan Sherry. Akan tetapi sepertinya itu akan menjadi pertemuan terakhir dari mereka berdua, karena Sherry telah memutuskan untuk melanjutkan studinya menuju ke luar negeri. Dia merasa jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan olehnya di sana. Sedangkan Chido hanyalah bisa melepaskan Sherry dengan menggunakan ekspresi yang sangat dingin. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui cerita selengkapnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.